Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Gimana kabar kamu? Baik ya. Oke ya, hari ini kita kembali lagi ke pertemuan 10 ya, ke pertemuan 10, di mana materi yang akan kita bahas adalah SQL Data Definition ya, atau biasa disebut DDL ya, Data Definition Language ya. Di sini akan kita bagi beberapa bagian pokok bahasan ya, di antaranya pengantar bahasa pemrograman SQL. Ini akan sedikit saja saya jelaskan ya. Kompetensi dari materi ini adalah minimal kalian bisa menjelaskan ya bahasa pemrograman SQL, struktur query language-nya dengan data definition-nya ya. Nah, untuk pengaksesan atau perintah data ya di dalam database SQL ini ada secara umum terdiri dari dua ya. Ada namanya disebut dengan data definition language ya atau DDL. Ada juga data manipulation language atau DML ya. Ada juga namanya data control language yaitu DCL ya. Jadi yang paling penting adalah kalian memahami ya struktur dari query DDL dan DML ini ya. Dia nggak terlalu banyak ya seperti bahasa pemrograman umumnya, dia sedikit ya. Maka dari itu lebih mudah kita pahami ya, lebih mudah kita pelajari. Nah, diantaranya ada perintah-perintah di dalam data definition-nya, yaitu create ya, drop dan alter. Nah, kira-kira apa tuh create? Create itu apa? Kenapa dia ditaruh di structure definition language-nya? Karena create itu biasanya untuk memulai membuat database ya. Benar ya? Create database apa namanya ya. Lalu selain membuat awal database juga membuat tabel ya, tabel atau apa? Tabel ini dibuat dengan create juga ya. Lalu ada drop ya. Drop ini menghapus ya. Jadi bisa menghapus tabel, bisa menghapus database. Tapi juga bisa menghapus dari atributnya ya. Terus yang ketiga adalah alter ya. Alter ini banyak sekali ya. Di antaranya ada add ya, lalu ada change, rename, modify. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Kita gunakan untuk mendefinisikan dari atribut-atributnya ataupun dari tabelnya. Ya, jadi cukup sedikit ya perintah-perintah yang ada di DML ini, di DL ini. Nah, sedangkan data manipulation language ini ada beberapa ya, di antaranya ada select ya, insert, update, delete. Nah, di dalam DDL sama DML ada perintah hapus ya, sama-sama menghapus. Kalau di DDL tadi apa? Ada drop. Sedangkan di DML ada delete. Nah, ini harus kalian pahami apa itu beda antara drop dengan delete ya. Kalau delete ini apa? Untuk menghapus data pada tabel database. Penghapusan ini dapat dilakukan secara sekaligus seluruh isi tabel maupun hanya beberapa set record saja. Ya, jadi sama-sama menghapus, cuma fungsinya beda ya. Itu untuk manipulasi, sedangkan ini untuk mendefinisikan. Ya, ya kita lanjut ke database skema. Ya. Nah, kita bisa membuat database dengan skema ini ya. Jadi kita bisa merancang seperti membuat objek ya, membuat objek seperti IR diagram ya, ataupun dalam bentuk proses namanya ya. Ibaratnya kalau skema rumah, kalau kita membangun sebuah rumah atau bangunan ya, itu merujuk pada blueprintnya ya atau desain dari rumahnya. Kalau kita mencontohkan skema pembayaran ya, itu merujuk pada detail cara membayarnya. Ya, itu adalah disebut dengan skema. Nah, kemarin beberapa minggu lalu sudah saya ajarkan cara membuat database dengan skema ya, lalu dengan query juga. Nah, ini contoh perancangan database dengan skema. Kita membuat dengan IR diagramnya ya. Jadi dia hanya membuat tabel-tabel ya. Nah, tabel ini bisa kita forward ya menjadi query langsung ya. Ini kelebihan kita menggunakan MySQL Workbench ya, tools yang digunakan untuk memanage database-nya. Nah, dengan MySQL ini ya kita bisa membuat ya. Contohnya ya. Nah, di dalam tabel, di dalam MySQL Workbench ini ada disebut juga sebagai logical grouping karena ada di dalam skema itu, di dalam navigatornya itu ada
nama tabelnya, ya, nama database-nya, ya. Lalu ada view-nya, ada start prosedurnya sampai dengan function-nya, ya. Itu berurutan, itu disebut dengan logical grouping. Agar lebih mudah kita memanage, ya, atau memanipulation database-nya. Ini ya contoh ya kita buat ya. Ini kita contoh buat. Silakan kamu buka ini ya, database servernya ya, diaktifkan dahulu ya. Kalau pakai SAM, silakan diaktifkan dulu MySQL-nya bersama dengan Apache-nya juga boleh. Lalu yang kedua buka MySQL Workbench ya. Silakan buka MySQL Workbench-nya. Kalau sudah dibuka, waktu beberapa minggu lalu kan sudah dibuatkan koneksinya ya. Nah, double klik aja pada koneksinya supaya dia masuk ke dalam database-nya. Oke ya, ini sudah ada ya. Nah, kita akan coba merancang sebuah database ya, dari skema sampai pun nanti membuat tabelnya dengan query langsung ya, kita dengan query. Nah, pertama di sini kita akan coba membuat nama dari database-nya ya. Misalnya kita akan membuat database-nya namanya MyRetail ya. Kamu klik di sini di toolbar ya, di bawah menu bar query itu ada icon seperti drum ya. Itu namanya create a new schema in the connected servernya ya, server database-nya. Diklik aja itu. Nah, dia akan masuk ke skema ini ya. Lalu ketikkan dalam name ya, my retail. Oke ya. Ini kita akan membuat nama database-nya dulu. Lalu kalau sudah diketik, sudah buka. Sudah ya? Sudah ikut ini? Sudah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita klik apply. Button apply di bawah ya. Di sini diklik aja. Nah, lihat di sini database-nya sudah ada create skema MyRetail ya. Klik play lagi, button play. Apabila sudah ada checklist hijau, execute SQL statement berarti sudah berhasil. Tinggal kita klik button finish. Oke ya, sudah ada ya. Berarti sudah kita buat sebuah database namanya MyRetail. Coba kita refresh di navigator skema ini, ya ini tanda panah ini. Coba ketik nama database-nya. Sudah ada ya? Sudah ada, cuma tabelnya belum ada ya. Oke ya. Yang kedua, kita akan coba membuat tabelnya ya, membuat tabelnya dengan cara lihat di pojok kiri di toolbar itu di bawah menu file itu ada create new SQL tab for executing query ya. Diklik aja di situ, dia akan masuk ke laman query ya. Kita coba ketik show. Kita nggak? Ada ya. Nah, ketik show databases ya, pakai S ujungnya. Jangan lupa kasih semikolon ya atau titik koma ini ya. Nah, cara mengeksekut, arahkan kursornya di baris dari statementnya. Ya, ini satu statement ya, yang warna titik. Setiap baris itu ada, kalau ada beberapa statement, dia diawali dengan tanda titik hijau ini ya. Nah, ini untuk execute atau yang pilih ini. Nah, apabila nanti di baris-baris berikutnya ada beberapa statement, itu nggak boleh kita langsung ini. Caranya gimana? Boleh di blok ya per statementnya, baru klik execute ya. Kalau enggak, dia akan merujuk pada semua statement akan di execute, maka dia akan error ya. Oke ya, jadi atau klik aja di barisnya ya, kursornya, lalu klik button tombol di keyboard komputernya, tekan tombol CTRL, ditahan, lalu ketik atau klik tombol enter ya. Itu sama aja ya untuk execute. Lalu kita pilih use read ya. Tadi use apa?
my retail ya. Use my retail. Oke ya. Coba show tablet. Belum ada ya. Berarti sudah ada sebuah database my retail ya, tapi belum ada table ya. Nah, selanjutnya kita coba membuat sebuah tabel namanya supplier ya, terdiri dari supplier ID, tipe datanya varchar sebanyak 10 length-nya. Lalu ada supplier name, tipe datanya varchar dan length-nya 100 ya. Kita coba ya. Klik tabel supplier ya. Create table supplier, lalu supplier ID ya. Tipe datanya tadi apa? Varchar ya. Sebanyak berapa? 10 ya. 10. Lalu nah ini ya. Artinya apa? Baris 1, 2, 3 dan 5 itu adalah apa? 4 segmen ya. Jadi cara mengeksekutnya boleh di blok. Ini ya. Ini satu statement ya. Tuh, ini satu statement ya. Nih. Terus diklik icon execute. Tapi mau cepet, kursornya diakhirin aja, klik tombol CTRL di keyboard, lalu klik enter. Nah, lihat di bawah ya, di outputnya ada action ya. Actionnya itu adalah create table supplier. Berarti dia sudah sukses, berwarna hijau ya. Oke ya, kita coba show tables ya. Tuh, sudah ada supplier ya. Benar ya? Oke. Kita sudah punya tabel database my retail. Kita refresh di skemanya. Tabelnya sudah muncul ya. Ada supplier. Ada kolomnya yaitu supplier ID dan supplier name. Ya, berarti sudah ada. Selanjutnya kita coba bikin tabel yang kedua, namanya tabel produk. Datanya seperti apa? Ini atributnya ya. Atributnya ada product ID, product code, name, quantity, price. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tabel produk ada 5 atribut beserta dengan tipe data dan constraint-nya. Nah, yang berikut ini saya akan membuat dengan cara membuat tabel dengan skema tadi ya. Kalau tadi kita dengan query, sekarang kita coba dengan skema ya. Cara gimana? Di bawah menu query itu ada icon ya, di sebelah bikin skema tadi ada tabel, create new table ya. Ini ya. Ini klik aja ini ya. Create a new table ya. Lalu muncul ada table name sini. Kita kasih namanya produk. Nah, selanjutnya bagaimana cara menginput dari atribut-atributnya? Lihat di bawah ada menu column name. Double klik aja nih ya. Nah, kita kasih namanya adalah product ID ya. Tipe datanya integer, primary key, not null, benar ya? Primary key, not null, unsigned ya. Lalu auto increment ya di checklist. Lalu ada produk code, karakter sebanyak 3. Produk code ya. Kita kasih di sini tipe datanya adalah karakter banyak 3 ya. Lalu di situ ada default ya. Not null default. Defaultnya adalah di sini ya. Di baris kolom default slash expression ya. Double klik aja di sini. Nah, defaultnya pakai tanda petik 1, klik spasi, tanda petik 1 ya. Caranya gimana? Tanda petik 1, tekan spasi, petik 1 lagi. Ya. Nah, berarti itu sudah ada. Kalau belum muncul, ulangi lagi ya. Spasi, tanda petik 1. Oke, berarti sudah ada ya. Nah, yang ketiga, setelah produk code, ada produk name ya.
product name. Nah, tipe datanya adalah varchar. Ya. Varchar 30, not null. Kita ketik aja 30. Terus dia not null, defaultnya adalah sama ya, tanda petik. Not null. Petik 1, spasi petik 1 ya. Setelah product name, kita kasih nama quantity, integer ya. Quantity, tipe datanya integer, not null. Terus di situ unsigned ya, dengan default ya. Unsigned berarti defaultnya adalah 0. Jadi intinya default ini, apabila datanya kosong, maka nampilnya 0. Kalau yang tanda petik, kalau dia kosong, dia tidak ada apa-apa. Kosong aja. Itu ya, guna dari default yang kita. Setelah quantity itu ada price ya, desimal ya. Ada defaultnya. Price ya, desimal 7,2, artinya 7 digit sebanyak komanya 2 digit ya. Not null. Terus defaultnya kita kasih seperti ini. Contoh 9, 1, 2, 3, 4, 5, titik, 9-nya 2 kali. Gitu ya. Contohnya. Nah ini sudah belum? Sudah ya. Product ID integer ya. Product code karakter 3. Product name varchar 30. Quantity integer. Price desimal. Nah lalu kita klik. Kalau sudah membuat atribut dari tabel produk, maka diklik apply. Button apply. Lihat di sini ya, sudah ada query create table product dari database MyRetail ya. Yang pertama product ID, integer, unsigned, not null, auto increment. Benar nggak? Kita lihat ya. Oke ya, sama ya. Sampai dengan akhir ya, ini query-nya. Klik button play. Apabila berhasil, dia akan checklist hijau, execute SQL statement ya. Klik aja button finish. Oke ya, sudah ada ya. Nah, kita balik ke query tadi ya. Ini ya. Kita use MyRetail tadi ya. Oke. Lalu kita show table. Sudah ada ya? Kita coba describe produk ya. Sama ya? Berarti sudah ada rincian dari atribut-atributnya ya, beserta dengan tipe data dan constraint-nya. Coba describe supplier ya. Sudah ada juga ya. Oke. Nah, ini kita sudah membuat data definition ya dengan create ya. Create database lalu create tabelnya ya. Berarti sudah ada perintah create tadi. Ini ya. Nah, sekarang kita coba di dalam data definition language itu ada perintah-perintah query diantaranya create ya, drop dan alter ya. Coba kita alter dulu ya. Di sini saya coba akan menambah atribut supplier ID di dalam tabel produk ya. Gimana caranya kita nambahinnya? Kita lihat ya. Di tabel produk belum ada supplier ID ya. Ini ya, belum ada supplier ID. Supaya dia terhubung ke dalam tabel supplier dari tabel produk tadi ya. Kita coba menambahkan atribut supplier ID ya. Not null. Terus di situ apa lagi? Integer ya, tipenya integer. Type. Gimana caranya?
Berarti tinggal diketikkan saja alter ya, tabel tabel apa? Produk ya. Nah, untuk menambah berarti tinggal ketik sintak atau perintah add ya, add column ya. Namanya supplier ID itu data integer not null. Ini ya. Artinya saya akan menambahkan atribut supplier ID dengan tipe data integer ya, constraint-nya not null. Nah, itu berada di dalam tabel produk ya. Artinya adalah kita menambahkan ya, alter table produk ya. Kita mengubah tabel produk, di dalamnya kita akan menambah add column, itu menambah atribut, namanya atributnya adalah supplier ID, tipe datanya integer, constraint-nya not null ya. Kita execute. Oke ya. Sudah ada ya. Kita lihat di produk. Nih, sudah ada ya. Supplier ID. Ya. Betul ya. Tipe datanya integer ya. Nah, kenapa muncul 11? 11 itu adalah default dari length integer. Ya, bisa kita ubah ya. Not null, no itu not null. Sekarang setelah itu coba kita mengubah lagi ya strukturnya. Tadi tipe datanya apa? Integer ya. Nah, sekarang saya coba ubah price menjadi price produk. Bisa nggak? Gimana caranya? Mengubah atribut price, nama atribut price akan kita ubah menjadi price product. Bisa nggak kira-kira? Gimana caranya? Alter, table, product, terus apa perintahnya? Apakah rename, change, atau modify? Rename. Rename ganti nama ini, nama tabel. Saya mau merubah nama atribut price. Change. Ya. Apa yang diubah? Atribut price menjadi price product. Terus beserta dengan IP datanya ya, langsung aja ya, desimal. Saya maunya ukuran harga itu kan banyak ya, rupiah itu kan dari 1.000, 2.000, 10.000 sampai jutaan ya. Karena 7 digit terlalu sedikit ya. 7 digit itu cuma 10 juta ya. 10 digit ya, 10 juta ya. Saya maunya 12 digit. Langsung aja ya, saya kasih 12,2 misalnya ya. Terus apa lagi? Not null misalnya. Oke. Nah, lihat di sini ya, kalau berwarna hijau artinya dia oke ya, query-nya ya. Oke, berhasil alter table product change dari tabel atribut tabelnya adalah price menjadi atribut price product ya. Desimalnya menjadi 12 digit ya. Kita lihat, coba kita describe produknya. Benar ya? Sudah berubah. Price-nya adalah menjadi price product, lalu tipe datanya desimal tadi, length-nya tadi 7 ya, 7 digit, saya ganti menjadi 12 digit. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita ingin merubah nama dari atributnya, berarti kita gunakan perintah alter, tapi menggunakan perintah query change. Ya. Kalau menambah add, gitu ya. Terus berikutnya, coba kamu ubah supplier ID dari integer menjadi varchar misalnya. Bisa nggak? Gimana caranya? Ya,
alter table product, ya, ubah tipe datanya. Tadi integer menjadi varchar. Tadi modify apa tadi? Tadi apa nama yang mau kita ubah? Supplier ID ya. Itu menjadi apa? Varchar ya. Varchar misalnya 20 ya. Terus not null. Oke, kita execute. Berubah nggak dia? Berubah ya. Nah, sekarang tolong kamu hapus. Saya nggak perlu supplier ID. Gimana cara ngapusnya? Tadi ada statement apa? Hapus apa? Drop ya. Ya, statementnya apa? Menghapus supplier ID yang ada di tabel produk. Apakah begini? Drop. Nah, hah? Delete, error. Gimana caranya? Kalau delete itu untuk manipulation ya. Kalau untuk di sini cukup kita tambahkan alter table product ya. Terus apa? Drop supplier ID ya. Kita lihat ya. Apakah dia muncul atau sudah terhapus. Oke ya, terhapus ya. Sudah ya. Terus kalau mau menghapus, Pak, saya mau menghapus tabelnya. Gimana? Menghapus tabel produk misalnya. Atau supplier aja ya. Supplier. Gimana caranya? Apakah alter table product drop nama tabelnya? Hah? Drop atau supplier? Oke, berhasil ya. Kita lihat so tidak ada ya. Tuh, doesn't exist. Ya, berarti tidak ada lagi ya. Kita lihat show table-nya. Tuh, sudah tinggal produk ya. Tidak ada lagi ya. Nih, cuma tabel produk saja. Terus kalau mau menghapus database gimana? Gimana caranya? Drop apa? Kosong ya? Nggak ada. Oke, paham ya? Nah, ini adalah salah satu perintah-perintah yang ada di data definition ya. Nah, ini cukup sedikit dan mudah dipahami ya. Jadi teman-teman harus bisa betul mempelajari ini ya data definition ini karena ini paling penting ya karena paling awal saat kita merancang database itu kita harus memahami definisinya dulu. Mendefinisikan database artinya kita membuat nama databasenya, membuat nama tabelnya dan mengolahnya. Ya, nanti tinggal tambahkan atribut-atributnya beserta dengan record datanya. Nanti next minggu depan kita masuk ke data manipulation ya, yang ada tadi select ya, delete dan sebagainya. Ya, paham ya? Jadi ada dua cara tadi ya. Kita buat database-nya, klik icon dari create skema ini, buatkan nama skema, lalu klik play ya. Lalu kita bikin table langsung tadi ya, dengan query ya. Dengan query berarti harus kalian pilih dulu nih use nama tabel nama database-nya ya. Harus use nama database-nya baru buatkan create table. Nama tabelnya apa, lalu atributnya apa saja beserta tipe data dan constraint-nya. Ya, itu cara membuatnya. Atau yang kedua, kita buat dengan skema klik icon create new table ya untuk membuat database-nya. Nah, untuk membuat table ya, karena ini tabel database-nya tidak kita pilih ya, maka dia tidak muncul ya.
Misalnya kita use baru kita create tabelnya. Tuh, tinggal tambah nama tabelnya apa, lalu atribut-atributnya ini sama seperti kita membuat manajemen database-nya dengan PHP-MyAdmin atau yang lainnya ya, lebih mudah juga ya. Tapi saya lebih cenderung enak pakai query ya. Jadi ada dua cara ya, silakan. Ya, bisa paham kamu ya? Saya. Oke ya, selanjutnya ini materi. Silakan ada tugas ya buat kita. Tugas pertemuan 10 ada di GCR, halaman di menu tugas pertemuan 10 ya, di GCR-nya. Di sini kita akan membahas studi kasus, yaitu universitas ingin membangun sistem database sederhana untuk toko buku kampus. Nah, namanya itu EduBook Store. Nah, terdapat beberapa kebutuhan data berikut ini. Yang pertama, setiap buku memiliki ID, judul, penulis, harga, dan kategori. Yang kedua, setiap kategori buku memiliki ID dan nama kategori. Yang ketiga, setiap buku bisa memiliki stok yang bisa diupdate sewaktu-waktu. Nah, dari penjelasan case ini, kita seorang perancang sistem ataupun aplikasi, si perancang database desainernya harus memahami kira-kira nama database-nya apa. Sudah ketahuan ya? Di sini contohnya namanya kita kasih namanya EduBook DB misalnya. Lalu atributnya apa saja? Dari narasi studi kasus ini, seorang perancang sistem ataupun aplikasi, kita sebagai perancang database-nya, saat dikasih narasi seperti ini, kita harus memahami kira-kira tabel apa yang dibuat di dalam database EduBook Store ini. Ini udah dijelasin. Oh, tabel buku, Pak. Ya, benar ya? Udah ketahuan ya? Nah, berarti kamu bikin satu tabel buku. Di dalam tabel buku ada atribut namanya ID, judul, penulis, harga, dan kategori. Nanti tambahkan juga stok. Benar kan? Ini tabel buku. Berarti udah ada satu tabel ya. Yang kedua, setiap kategori buku memiliki ID. Artinya tambah lagi tabel kategori buku. Gitu ya. Kalau kategori buku terpisah dengan tabel buku, nah di dalam kategori buku itu ada ID sama kategori nama kategorinya. Ya, ada dua atribut ya. ID dan nama kategorinya. Nah, itu ya. Jadi kita seorang perancang database-nya harus memahami perintah-perintah narasi dari studi case-nya. Kenapa? Nanti kalau kita merancang sebuah sistem yang besar di dunia nyatanya, biasanya pemesan sistem itu nggak minta, dia ngasih data detail. Ini tolong buatkan sistem yang seperti ini datanya, ini ya secara rinci. Rata-rata enggak. Tapi dia hanya berupa narasi. Kadang-kadang cuma hanya narasi. Nah, dari narasi kita si perancang sistem maupun perancang database harus memahami ya kira-kira nama database-nya apa, nama tabelnya apa, atributnya apa, lalu hubungan relasinya kemana saja nih antar tabelnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, lalu tim manajemen toko ini ingin agar Anda apa di sini bisa mendesain struktur tabelnya sesuai kebutuhan. Artinya apa? Ini sebagai contoh, instruksinya kan ada dua buah tabel ya. Yang pertama tabel kategori buku, terdiri dari ID sama nama kategori. Yang kedua, tabel buku, terdiri dari ID, judul, penulis, harga, ID, kategori, dan pilih tambah stok. Ingat ya, di sini ada tambah stok nih. Paham ya? Nah, itu yang harus kita pahami dan kita rancang database-nya. Ya. Modelnya kayak tadi ya. Lalu ubah tabel buku. Nah, di sini kita akan menggunakan data definition. Ubah tabel buku dengan menambahkan kolom stok, ya tipe datanya integer. Artinya apa? Saat kamu menambah stok ini jangan ditambahin dulu di sini, ya. Tapi nambahnya saat menggunakan alter. Alter tabel buku, add column, stok, tipe datanya integer. Yang kayak tadi ya. Nah, itu nanti tugas-tugas ini, perintah-perintah ini kamu ambil query-nya apa, lalu di screenshot, ya, di screenshot. Misalnya ini ya.
Tuh. Kalau jawabannya menambah atribut stok. Nah, query-nya apa? Misalnya kita ambil, nah misalnya nambah stok ya, berarti kan menambah ya, berarti alter table product apa tadi? Add column apa? Stock, tipe datanya integer. Kalau not null ya. Oke ya. Nah, artinya apa? Script ini, query ini kalian masukin di sini ya. Lalu hasilnya apa? Di screenshot ya. Nih. Ini di screenshot ya. Taruh di sini. Berarti kan perintah kamu tadi alter table sudah ada table di dalam table produk itu ada penambahan kolom atau atribut stok ya, itu diisi. Lalu apalagi perintahnya? Hapus tabel kategori buku dan buat kembali. Berarti kan perintahnya apa di sini? Tabel supplier. Supplier ya. Berarti kita lihat. Nah, suppliernya apa aja tuh? Nanti kamu tambahkan lagi. Ya. Ini di apa? Di apa? Didokumentasikan dulu ya. Berarti drop apa? Table itu ya. Nah, perintah ini di copy misalnya ya. Ini query-nya ini. Lalu coba lihat tuh, screenshot aja ini. Berarti tabel supplier sudah tidak ada di sini ya, di result-nya. Nah, ini tugas kamu ya. Tugas kamu bikin perintah-perintah dari studi case tadi. Silakan dibuatkan query-nya, lalu screenshot hasilnya ada di result-nya ya. Dari bawah, dilakukan aja. Nanti dikumpulkan paling lambat jam 4 di portal. Jam 4 sore. Itulah ya. Bisa ya? Nah, nanti kasih nama ya. Kasih nama ya, nama NIM ya. Nanti diupload di tugas pertemuan 10 ya. Nah, yang dinilai adalah ketepatan strukturnya, lalu skema database-nya, dokumentasi dan penjelasannya ya, lalu kolaborasi atau presentasinya nanti. Ya. Bisa ya? Cukup ya. Oke, itu cara kita membuat sebuah database ya dengan skema. Lalu kita buat juga tabel-tabelnya dengan skema maupun dengan query langsung. Terus bagaimana kita mendefinisikan struktur query-nya ya dengan struktur query data definition-nya ya. Perintahnya ada 3 ya. Apa? Create ya, create itu create database, create table. Lalu ada drop ya, artinya menghapus ya, menghapus table, menghapus atribut, menghapus database. Lalu ada alter. Alter ini banyak ya. Bisa ada add column ya, rename, modify, change ya, dan
Kalau ada lagi segmennya silakan ditambahin ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Ya, silakan dikerjakan ya. Waktu sampai jam 16.